Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Nah, ini ya. Jadi hari ini kalian akan langsung praktik ya, membuat poster. Posternya boleh sesuai yang dikatakan Membiol tadi, boleh memilih dua. Yang pertama adalah poster digital menggunakan Canva. Yang kedua adalah poster manual ya, dengan krayon dan buku gambar atau pewarna yang lain. Jelas ya? Nah, saya yakin untuk poster digital kan kalian sudah pernah melakukan ya dengan Canva, ya kan? Sudah kan? Sudah punya akun Canva for Education kan? Sudah kan? Jadi semua kelas 7 sudah. Yang mungkin belum pernah kalian dengarkan, yaitu adalah tentang apa itu poster dan bagaimana sih sebenarnya poster itu, ya kan? Kalau dulu kan kalian hanya langsung teknisnya, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu poster. Kemudian nanti setelah penjelasan saya baru kita akan diskusi, kemudian baru kalian akan melakukan praktek ya. Yang mengerjakan poster digital silakan membuat poster digital, yang mengerjakan poster manual silakan bisa melanjutkan poster manual. Temanya sesuai yang dikatakan oleh Bu Yola tadi. Langsung saja ya, kalian bisa lihat di depan ya. Itu yang akan kita sampaikan, yaitu berkarya poster. Next, Ayut. Sebenarnya apa sih? Jadi ini Canva ya. Kalau Canva kalian saya rasa sudah sangat paham. Next, Ayut. Nah, ini Canva for Education, paham kan? Sudah dijelaskan ketika pembelajaran seni budaya ya, di kelas masing-masing. Ketika kalian membuat Canva yang standar itu harus naik ke Canva for Education. Fungsinya biar template-nya itu jadi lebih banyak. Next, Ayut. Nah, ini poster. Apa sih sebenarnya poster itu? Ya, biar nanti kalian tidak salah ya. Jadi tidak membuat komik tapi katanya poster, tidak membuat gambar pemandangan tapi katanya poster. Karena tugasnya membuat poster, maka kalian harus benar-benar paham dulu apa itu poster. Poster adalah media gambar yang memadukan berbagai unsur-unsur visual seperti garis, gambar, kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu adalah mengkomunikasikan pesan secara singkat. Coba sekarang ditulis di buku masing-masing biar kalian ingat langkah-langkah pembuatan poster. Yang pertama, tentukan temanya terlebih dahulu. Tadi ada 3 tema, silakan pilih salah satu. Ya, tentukan temanya terlebih dahulu. Langkah yang paling pertama adalah itu. Ya, jadi ditentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau temanya sudah selesai ya, maka kalian tentukan pesan yang akan kalian sampaikan. Contohnya misalkan ya, gini, Dok, kira-kira tema yang mau kamu sampaikan apa? Tentang menghargai budaya di Indonesia. Tentang menghargai budaya Indonesia. Jadi temanmu ingin membuat sebuah tema, yaitu tema tentang menghargai budaya Indonesia. Kata kuncinya apa? Mengkomunikasikan pesan secara singkat ya. Jadi misalkan nanti dalam sebuah posternya kalian tuliskan misalkan, ayo hargai budaya kita ya. Atau ayo kita hargai batik misalkan ya. Atau ayo kita lestarikan
kesenian tradisional. Ayo kita lestarikan topeng Malang misalkan. Itu kan simpel kan, sederhana kan, ya kan? Pesannya tapi mengena. Jadi intinya menyampaikan secara singkat pesan. Yang ketiga adalah kalian tentukan tekniknya. Apakah yang pertama kalian pakai poster digital atau pakai poster manual? Ya? Jadi ditentukan dulu pakai poster digital atau poster manual. Next, ayo. Nah, apa sih poster manual itu? Jadi kalau kalian lihat di depan ya, poster yang dibuat secara manual dengan tangan di kertas menggunakan pensil, spidol, ya, atau cat. Jadi kalau kalian membuat poster di buku gambar A3 dengan krayon, itu poster manual apa digital? Itu adalah poster manual. Next, ayo. Nah, sedangkan apa poster digital itu? Ya? Poster yang dibuat menggunakan software atau aplikasi komputer, ya, di smartphone atau laptop atau komputer, ya. Biasanya software yang digunakan itu bisa Adobe Illustrator, bisa Corel Draw, ya, atau Canva yang sangat memudahkan kalian dan sangat familiar dengan kalian. Ya. Itu poster digital. Next, ayo. Nah, ini kita akan lihat ke depan. Ya, ini adalah salah satu contohnya, tapi nanti bisa kalian aplikasikan ke dalam poster, misalkan ajakan untuk melestarikan budaya. Fungsi utama poster adalah memberi informasi kepada masyarakat. Jadi perbedaan poster dengan pemandangan itu apa? Kalau poster itu harus memberikan informasi kepada orang lain. Masyarakat luas menjadi tahu dengan adanya poster yang menginformasikan sebuah kegiatan. Disinilah fungsi poster bagi masyarakat. Pernah lihat Instagramnya SMP Negeri 1 Batu? Pernah kan? Kalau misalkan di situ ada misalkan ya, misalkan Senin depan ya, itu hari santri misalkan, kemudian ada poster untuk mengikuti upacara hari santri ya. Jadi poster itu mengajak untuk atau memberikan informasi tentang hari santri yang dilaksanakan hari Senin. Jelas ya? Jadi yang harus kalian pahami adalah poster itu wajib ada informasi yang disampaikan. Nah, sebelumnya jadi gini, coba dilihat ya, poster itu ya bisa jadi ada dua hal yang saling melengkapi. Yang pertama tipografi, paham kan tipografi? Apa tipografi? Apa? Tulisan. Yang kedua adalah gambar. Jadi dalam poster yang bagus ya, dalam poster yang ideal ya, itu harus ada gambar, harus ada tulisan. Tulisan mendukung gambar atau gambar mendukung tulisan. Yang betul? Yang betul mana? Tulisan mendukung gambar atau gambar mendukung tulisan? Dua-duanya betul ya. Jadi keduanya harus saling mendukung. Itu adalah poster. Next, ayo. Ya. Kemudian poster itu juga harus berfungsi sebagai edukasi publik. Coba perhatikan, misalkan saya ingin tahu kira-kira kamu mau buat poster apa dulu? Menghormati sesama budaya. Coba perhatikan, ketika kalian membuat sebuah poster yang isinya menghormati sesama budaya, berarti tujuan poster itu harus apa? Dapat
edukasi publik. Orang lain yang melihat poster kalian harus bisa paham, oh tujuan poster ini adalah menghormati kebudayaan. Jadi saya harus paham tentang kebudayaan. Jadi saya harus menghormati kebudayaan orang lain. Saya harus menghormati kebudayaan teman saya. Itu adalah tujuan poster. Dan poster itu ya, kenapa misalkan kalian buat di Canva ya, kenapa harus diekspor menjadi JPEG atau PNG? Kenapa? Agar bisa di-share. Di-share di mana? Di Instagram, di WhatsApp, di Facebook. Kenapa? Karena dengan di-share itu tujuan poster akan tercapai. Apa itu? Yaitu adalah mengedukasi publik. Next, ayo. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis poster ya. Poster itu ada yang namanya poster hiburan. Kalau poster hiburan itu misalkan ini ada tulisan apa? Di mana bisa baca kan yang belakang? Bisa kita baca? Di mana bumi berpijak atau dipijak, di situ kopi diseduh. Poster ini fungsinya untuk tempelan. Pernah lihat Nesaba Podcast? Pernah? Di Nesaba Podcast backgroundnya itu apa? Ada banyak tulisan kan? Ya. Bagaimana stay humble ya. Nah, tulisan-tulisan itu adalah namanya poster hiburan. Next. Nah, fungsi poster berikutnya adalah kontrol sosial. Maksudnya membuat poster difungsikan untuk mengkritisi sebuah kebijakan yang salah. Pak, apakah saya boleh membuat sebuah poster yang mengkritisi? Boleh kan? Boleh? Siswa SMP 1 boleh nggak membuat poster yang mengkritisi? Boleh? Sangat boleh. Sebagai seorang siswa ya, yang merdeka belajar, kalian wajib untuk kritis terhadap hal apapun. Kritis itu bukan berarti kritik yang tidak membangun ya, tapi kita sebagai pelajar itu kita kritis, tapi kita tahu apa yang kita kritisi. Kritik yang membangun. Next. Nah, alat dan bahan berkarya poster manual. Ini saya rasa kalian sudah sangat paham ya. Bisa buku gambar, pensil, ballpoint, pastel, krayon, cat air, spidol, dan lain-lain. Next, alat dan bahan berkarya poster digital ya, bisa laptop, smartphone ya. Kemudian CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, atau Canva. Next. Nah, ini sudah masuk ke komik. Sudah Pak Yud? Ini anak-anak, sekarang kita akan mulai berkarya ya. Silakan dibuka HP-nya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu ya, untuk memudahkan saya ingin tahu yang mau berkarya poster manual angkat tangan. Nah, kalau misalkan yang berkarya poster manual untuk memudahkan kita taruh di tengah apa ya? Nah, ini yang mau berkarya poster manual silakan duduknya di tengah. Ayo geser. Yang akan berkarya poster secara digital silakan smartphone-nya dikeluarkan. Ya, di tengah sini. Tapi sebelumnya perhatikan, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Paham? Jangan perhatikan. Sepakat ya? Kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sepakat? Coba saya ingin dengar suaranya. Sepakat? Sepakat apakah yang belakang? Nah, gini. Kesepakatannya seperti ini. Kalian hanya boleh membuka smartphone, yaitu hanya boleh membuka Canva ya.
Jelas ya, smartphone hanya boleh dipakai membuka Canva untuk mengerjakan poster. Kalau kalian terlihat oleh wali kelas atau terlihat oleh saya atau guru yang lain membuka selain Canva, media sosial, WhatsApp dan sebagainya, maka HP akan disita. Itu adalah kesepakatan ya. Kalian sepakat, kita sepakat, dan kita akan menjalani kesepakatan kita. Gitu ya. Nah, ini yang biasanya kalau membuat poster manual ini space-nya agak besar ya. Biar kalian enak. Gini, dua, sini mas, sini. Maju maju, sini. Ayo yang lain yang mau berkarya poster manual, maju ini. Yang lain nggak ada? Yang lain? Berikutnya akan saya pandu dengan Canva ya. Untuk yang manual nanti kita akan dampingi ya. Kemudian kesepakatan yang kedua gini, perhatikan, kesepakatan yang kedua, kalau kalian mengalami kesulitan, siswanya sabar tidak boleh malu dan tidak boleh malu-maluin. Jelas ya. Kalau kesulitan langsung angkat tangan ya, nggak perlu berundel kanan kirinya harus podo artinya percuma. Kalau kesulitan angkat tangan, Pak atau Bu, saya kesulitan. Kita yang akan ke sana, kita akan mendampingi kalian. Jelas? Kita akan bantu, walaupun mungkin kalian sudah beberapa kali pakai Canva ya, tapi kita akan bantu step by step untuk poster yang digital. Poster yang manual bisa langsung membuat secara manual, gitu ya. Paham ya? Sudah, silakan dibuka smartphone-nya. Ya, tahu guys, tiga langsung tak. Hondo kan, Hondo. Nah, ini yang manual boleh langsung bekerja. Kalau ada kesulitan, mengenai jelas. Boleh buka HP untuk referensi ya, karena kan kalian bisa nanti modifikasi. Sekarang saya akan memandu langkah demi langkah untuk yang digital. Sudah membuka Canva semua? Ada yang belum terbuka Canva-nya? Silakan dibuka dulu. Gak punya pakai kan? Ya. Silakan dibuka Canva. Kemudian ini poster yang akan kita buat ya, harapannya nanti itu akan di-share di Instagram. Kenapa? Untuk mengedukasi banyak orang atau masyarakat luas ya. Nah, sehingga ukuran yang Instagramable itu ukuran apa? Ukuran poster yang Instagramable ukuran persegi, ukuran kotak itu. Jadi persegi itu adalah ukuran yang Instagramable. Yang pertama silakan dibuka Canva-nya. Kemudian bisa diklik tulisan media sosial. Nah, diklik dulu tulisan media sosial. Yang ikonnya itu atas baik atas, kanan. Ikonnya lupi-lupi. Ya. Ikonnya lupi-lupi. Ada yang kesulitan nggak? Coba. Sudah diklik media sosial.
Yang ikonnya apa tadi? Ya, ikonnya lebih ya. Ada kepikiran yang belakang? Ada? Ayo. Oh, internet ya. Gambar internetnya di ini matanya mau wifi. Ini ya, klik media sosial, kemudian kalau sudah klik media sosial kan banyak fitur yang keluar ya. Kalian klik konten Instagram dalam kurung persegi ya. Klik konten Instagram dalam kurung persegi ya. Sudah? Yang belakang sudah? Nah, ini karena memang Canva itu dia basisnya adalah internet ya. Jadi memang cepat atau tidaknya itu tergantung apa? Koneksi internet kalian. Sehingga kalian harus sabar ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Itu tergantung koneksi internetnya. Ya, nah, kalau sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau di handphone itu mungkin akan berbeda, smartphone berbeda. Tapi sebenarnya isinya sama. Coba perhatikan, Canva itu cara editingnya atau menu editingnya ada di sebelah kanan sini, yang di pojok kanan. Kemudian gambar-gambar yang kotak-kotak itu persegi itu adalah template, ya kan? Yang putih besar itu adalah halaman untuk kerjaan, ya, dan review. Jelas. Kalau untuk ekspornya nanti yang pojok kanan atas. Sekarang tugas kalian boleh atau punya dua pilihan. Yang pertama kalian membuat poster mulai awal. Yang kedua kalian membuat template yang sudah ada. Jelas? Jelas ya? Jadi pilihan pertama membuat poster mulai awal, yang kedua template yang sudah ada. Sekarang tugas kalian kalau membuat poster kalian buat mulai awal boleh. Kalau yang ingin langsung punya template-nya, silakan diklik salah satu template yang ada di sana. Klik visual, ya, diklik visual poster yang menurut kalian bagus. Sudah terserah, diklik visual poster yang menurut kalian bagus dan menurut kalian bisa masuk dengan tema yang akan kalian buat. Paham ya? Jadi silakan pilih sekarang. Saya beri waktu 1 menit untuk memilih template-nya. Jangan asal pilih ya. Jangan asal pilih, tapi pilih yang kira-kira sesuai dengan tema kalian dan visualnya yang bisa menarik kalian. Yang kesulitan katakan kenapa? Saya akan sana. Kalau ini teman kalian ada yang masih muter-muter ya. Kalau masih muter-muter loading itu berarti internetnya. Jadi internetnya harus agak sabar. Saya silakan pilih template-nya sesuai dengan yang
kalian inginkan dan tentunya sesuai dengan tema yang akan kalian buat. Sudah ya? Coba kita akan pilih gaya internet tuh aja. Oh itu connect. Sedang offline. Gaya HP gue Pak? Gaya HP gue. Apa? Oke. Awas kan? Awas kan? Kayaknya. Wes Pak. habis saya. Berapa ini? Sudah tapi agak lemot. Tekku 20 giga tas tuh ya. Jangan ya. Ora apa-apa, mek 50.000 20 giga. Kaya. Kaya. Nggak tahu ini internetnya nggak? Jadi ini kadang kena kadang nggak kabel. Aku lagi ngerti game Mas Gawin ya. Kita akan coba. Ini nyala pilih kok. salah satu yang ini kan. Nah, saya akan coba pilih salah satu ya. Kalian silakan pilih salah satu. Saya akan pilih salah satu. Melanjutkan. Sabar ya. Bulan Sabar, ini guys. Kemarin ini aktifkan. Berarti lingkungan budaya ya selalu culture coba iso anu Pak iki kok kabel iki lho oke limpingnya oke yang wae baik kono terus ya iki coba kemarin enggak culture ya. Punya aku nyoba apa? Tanya bundo di gunung. Bundo ono ah. Terus aku buka. Bundo. Tanya bundo pas gede. Tanya bundo. Cil semua. Cilik semua, tanya bundo. Bayang saya. Wis gawe kowe. Coba kalian silakan pilih ya. Kalau misalkan ingin memilih yang ada hubungannya dengan yang kalian pilih, di search itu ada pilihannya. Jadi misalkan kalian isi culture ya, atau budaya, atau wayang, itu nanti pasti keluar. Saya coba ini. Jadi wayang sewu, tulisannya wayang sewu, pameran wayang terbanyak di Indonesia ya. Saya akan coba ganti tulisannya ya. Jadi template yang sudah ada ini kan bisa kalian edit ya sudah pernah kan waktu di kelas sudah ya. Tulisan yang besar itu tulisan atau judul besar atau pesan yang ingin kalian sampaikan. Ayo minta tolong diklik wayang sewunya, klik 2 kali. Nah, diganti tulisannya selamatkan wayang, spasi wayang. Nah, dikecilkan baik yang atas 178. Nah, ini tulisan ini bisa kecilkan. Jadi yang awalnya tadi tulisannya wayang sewu, saya ganti menjadi selamatkan wayang. Karena saya ingin di poster saya
tujuannya adalah melakukan edukasi untuk melestarikan wayang. Kemudian, ayo bawahnya yang ada itu bikin 2 kali, ini 2 kali. Live streaming pertunjukan wayang. Wayang adalah kita. Nah, kemudian ini judul besarnya Selamatkan Wayang. Kemudian bawahnya akan saya beri tulisan wayang adalah kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung judul besar. Ya. Selamatkan wayang, wayang adalah kita. Kemudian gambar wayangnya tetap 1 sampai 30 Juni, baik, minta tolong di 2 kali. Diganti tulisannya bingung mikir sih. Wayang adalah wayang merupakan salah satu warisan nenek moyang yang wajib kita lestarikan. Yang wajib kita lestarikan. Tulisan yang kecil belakangnya itu dihapus saja. Pelaksanaan mandiri itu dihapus saja. Nah, wayang merupakan salah satu minta tolong diturunkan kali. Nah, tiketnya dihapus. Kemudian info lebih lanjut ditulis desain by desain apa? Desain oleh desain by desain by sudah. Nah, sekarang kita lihat, ya itu taruh di pojok sendiri aja, kita tolong. Ini, nah pojok kecil lah sih. Wayang merupakan salah satu warisan, itu minta tolong diturunkan dikit ini. Nah, naikkan dikit, terus stop. Coba perhatikan ke depan, ya. Semudah itu kita membuat poster menggunakan Canva, mudah kan? Sangat mudah. Karena apa? Karena Canva sudah menyediakan template. Seperti yang kalian lihat di depan tadi, saya hanya perlu memilih template yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan dalam poster pesannya. Kemudian setelah itu diganti apanya? Judulnya. Saya ganti judulnya karena saya ingin membuat poster tentang edukasi wayang, pelestarian wayang. Judulnya saya tuliskan Selamatkan Wayang. Kenapa Selamatkan Wayang? Karena saya sekarang merasa bahwa wayang itu sudah semakin ditinggalkan oleh banyak generasi muda. Jok, ada yang pernah nonton wayang nggak? Nonton wayang, nonton pertunjukan wayang, bukan melihat wayang. Nonton wayang. Nah,
saya lihat hanya nggak sampai 10% kalian pernah menonton pertunjukan wayang. Ya. Padahal wayang itu syarat penuh akan makna filosofis. Jadi karena kemudahan itu saya ingin meluapkannya atau menyampaikannya dalam poster, mengajak orang-orang untuk menyelamatkan wayang. Tulisannya selamatkan wayang, kemudian tulisan selamatkan wayang ini saya dukung dengan tulisan yang kedua, yaitu wayang adalah kita. Ya. Filosofinya apa? Wayang itu sama seperti kita. Ya. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, ya, berarti kita harus menggunakan juga wayang. Kalau kita memperlakukan diri kita baik, maka filosofinya kita harus memperlakukan wayang juga dengan baik. Kemudian dua tulisan di atas itu adalah judul besar. Ya. Kemudian kita dukung dengan tulisannya kuning yang di bawah. Wayang merupakan salah satu warisan nenek moyang yang wajib kita lestarikan. Itu adalah narasi yang dibangun untuk mendukung judul besarnya. Gambar wayangnya tetap, backgroundnya tetap, ya. Sebenarnya background ini bisa diganti, ya. Itu sudah saya sampaikan di kelas, kan. Jadi backgroundnya warnanya bisa diganti, ditambah, atau misalkan kalian masukkan foto kalian, ya. Kalian masukkan logo Nesabah, itu juga bisa. Kemudian ada tulisannya design by Zaki Fitroni. Saya waktunya sampai jam 9 ya, kurang sedikit lagi. Ini sekarang kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu melakukan atau save atau ekspor, ya, agar gambar ini bisa di-share di WhatsApp, bisa di Facebook, bisa di-share di Instagram. Maka gambarnya harus berupa file JPEG. Caranya sekarang kalian klik, kalau di HP biasanya tanda plus di pojok kanan atas. Kalau di laptop minta tolong ayo diklik bagikan pojok kanan atas. Kalau di HP ada tulisan unggah itu, pojok kanan atas, diklik, ya. Kemudian kalian klik unduh. Nah, kalau sudah diklik unduh, dipilih, ya. Kalian bisa memilih antara JPG atau PNG, ya. Jadi bisa dipilih JPEG atau PNG, sama, hanya beda format saja, ya. Kalau sudah, kalian klik unduh. Klik unduh. Silakan ditunggu, maka poster kalian sudah langsung terunduh di memori HP. Ada yang kesulitan? Ada tangan? Yang kesulitan? Nah, gitu. Sudah ada kesulitan kan? Ya. Tombolnya kalau di pojok kanan atas, ya, tombol unggahan. Kemudian kalau sudah diklik nanti akan muncul unduh. Sudah bisa? Bisa. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Ada? Kalau tidak ada, berarti sudah kalian unduh semua. Langkah terakhir, silakan dikirim
dikirim ke grup kelas sehingga bisa dilihat oleh wali kelasnya. Jangan lupa di list ya, jangan lupa di list nomor absen 1 sudah mengumpulkan belum, kemudian dicetak. Ya. Ada yang kesulitan? Di langkah terakhir ada yang kesulitan? Ada? Berarti sudah, saya rasa sekarang sudah pernah mengalami fase ini ya, jadi saya rasa sudah sangat paham. Sekarang mungkin kita diskusi ya, 5 menit saja. Kira-kira ada yang mau didiskusikan enggak? Silakan angkat tangan maju ke depan. Ada? Atau sudah jelas semua? Jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, mungkin itu saja, waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Saya akhiri sama mohon maaf bila ada salah kata, bila yang bisa melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.